Oke, kita masuk ke lanjut kuliahnya karena harusnya tutorial, tapi karena bab ini belum selesai, sementara soal tutorialnya mencakup satu bab, jadi kita sekarang kuliah dulu, tutorialnya mulai minggu depan aja. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab atau pasal terakhir dari teknik pengintegralan. Nah, pasal terakhir itu membahas pengintegralan untuk fungsi berbentuk polinom dibagi polinom gitu ya. Ini P-nya polinom, Q-nya polinom. Seperti contoh berikut. Oke. Nah, ini kalau diamati di depan belum ada tekniknya. Kecuali yang spesial, yang arkus tangan gitu ya. Oke. Nah, langkah pertama kalau kita menghadapi bentuk integral polinom dibagi polinom, maka dilihat pangkatnya. Pangkatnya atau ordenya gitu ya. Atau derajatnya. Ini pembilang derajat 5, penyebut derajat 3. Nah, kalau derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, maka polinom ini harus dibagi dulu. Nah, seperti contoh ini, kalau saya bagi menjadi yang di bawah ini. Nah, apakah ada yang belum paham cara membaginya? Kalau ada yang belum paham, saya jelaskan detailnya kenapa menjadi ini. Tolong Apa ada saya yang kurang menjawab. paham? Oke, saya bahas ya. Kita lihat ini membagi polinom ini. Ini sebenarnya sudah dipelajari di SMA atau SMP. Kalau saya mempelajarinya kayak gini. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu di SMA gimana, atau di SMP. Nah, caranya itu kita tuliskan ini polinomnya, pembilangnya. Pembilang tuh yang atas. 2x pangkat 3 min x tambah 1. Tolong kalau tulisannya kurang besar bilang ya. Siapa tahu ada yang pakai HP itu sehingga susah bacanya. Kemudian kita bikin ini gambar mirip baju perempuan, rok gitu, rok mini, pendek aja roknya. Kemudian ini penyebutnya, pembaginya kita taruh di sini. Nah, kemudian kita lakukan pembagian sebagai berikut. Ini harus dikali berapa supaya koefisien paling depan ini sama. Jadi saya harus kali X kuadrat ya, supaya jadi X pangkat 5. Taruh di sini. X kuadrat kita kalikan dengan ini, hasilnya tulis di bawah sini. X pangkat 5 ditambah 5X kali X kuadrat jadi 5X pangkat 3. Kemudian ini kita kurangi, dikurangi X pangkat 5-nya habis. Yang X pangkat 3, 2 dikurangi 5. Jadi min 3 ya. Yang ini min X dikurangi ini 0. Di sini kan 0, nggak ada ya. Jadi tetap aja min X tambah 1. Nah, kemudian kita periksa ini derajatnya gimana? Masih sama. Ini, yang ini sama. Kalau sama, bagi lagi. Jadi kita cari pengali supaya ini sama dengan ini. Yang depannya aja yang pangkat tertinggi. Jadi harus dikali min 3. Min 3 aja ya. Kali min 3 ini menjadi min 3X pangkat 3 min 15X gitu ya. Kurangi lagi. Kembali ini kan tadi dibuat sama jadi pasti habis. Ini min 1 dikurangi min 15. Jadi tinggal 14X. 1 dikurangi bawahnya nggak ada konstanta jadi tetap 1. Nah, dengan demikian maka ini sama dengan hasil baginya ini X kuadrat min 3 ditambah
Nah, yang ini pangkatnya udah lebih rendah dari ini. Nggak bisa kita kalikan lagi ya. Udah kalau pangkatnya udah lebih rendah dari pembaginya, selesai. Tinggal sisa pembagian dibagi pembaginya. Gitu ya. Prosesnya kayak gitu. Oke, jadi ini kita ubah jadi ini. Coba kita lihat hitungan kita betul nggak? X kuadrat min 3. Kemudian ininya 14X tambah 1. Oke, jadi begitu ya. Nah, kemudian integral semula berubah menjadi integral yang ini, gampang ini, ditambah integral sisanya. Tolong selama saya menjelaskan, kalau tiba-tiba nggak paham tadi ini gimana ya, gitu. Langsung tanya ya. Jangan ditunda, tanya gitu ya. Kalian kalau nggak nanya rugi. Kalau mikirnya nanti aja tanya teman lah, atau nanti aja diamati lagi, jangan. Saat sekarang harus betul-betul paham. Mungkin idenya nggak dapet, tapi justifikasi bahwa oh ini benar gitu. Ya, itu harus paham. Oke, dengan demikian maka integral ini mudah. Yang masih sukar yaitu mengintegralkan polinom bagi polinom, tapi sekarang kasus kita derajat pembilang, yang atas itu pembilang, udah lebih kecil dari derajat penyebut. Karena kalau masih sama, dibagi dulu. Sampai derajat pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Karena ini sih mudah gitu ya. Ini ada 7 macam. Banyak, ada 7 macam. Cuma nanti setelah mempelajari pola yang ketujuh, otomatis yang atasnya akan ingat. Kecuali pola 1, 2, itu harus diingat tersendiri. Oke, kita lihat. Ini kalimatnya nggak saya baca lagi ya. Itu yang saya omong barusan. Nah, bentuk ke-1. Jadi ingat, kita akan menghitung integral polinom bagi polinom dengan berbagai bentuk. Ada 7 macam. Sebenarnya ada 8, yang ke-8 nanti nggak usah. Ya. Nah, bentuk ke-1 dulu. Bentuk ke-1 seperti ini, yang paling mudah. Pembilangnya yang di atas konstanta, jadi nggak ada X-nya. Penyebutnya terdiri dari faktor linier. 1 buah faktor linier. Atau polinom derajat 1. Gitu ya, faktor linier tuh. Boleh berpangkat M. M-nya bebas. M ini disebut multiplisitas. Gitu ya. Nah, kayak contoh yang di bawah ini, hanya 1 faktor liniernya bermultiplisitas 3. Yang ini faktor liniernya 1, multiplisitasnya juga 1. Oke. Caranya ini. Ini yang dalam kurung disubstitusi sebagai U. Kita lihat contoh aja ya. Ini saya buka. Oke, integralkan ini. Nah, caranya kalau ini konstanta, ini polinom linier, derajat 1, multiplisitasnya bebas berapa aja, maka disubstitusi yang dalam kurung. Substitusi R ini, gitu ya. Kembali perhatiannya jangan ke kiri bawah. Dari sini kita harus mencari hubungan DR dengan DX. DR itu bukan dokter, tapi ini. Nah, ini perhatiannya ke sini ya. DR sama dengan turunkan 2DX. Kalau ada yang tanya? Berangkat dari jam 7, perjalanan dari sini sampai ke Cisentor, berarti ngelewatin Cikasur, kemudian Cisentor itu berarti sekitar 10 sampai 11 jam. Kalau mau malam ini ngecamp di sini, begitu kira-kira. Pun kalau begitu berarti malam ini tidur maksimal di jam 9 malam. Kita nunggu si Jaki pidato dulu. Mungkin kita istirahat sambil mikir-mikir gimana nih selanjutnya. Jaki, jangan pidato dulu kamu. Jaki.
Jalan-jalan kemana, Jaki? Terekam ini di YouTube nanti kamu. Oke ya, DR ini. Nah, dengan demikian integral semula, kebetulan ini pas 2dx. 2dx-nya jadi DR. Ininya menjadi R pangkat 3. Ya. 2dx-nya jadi DR. Ininya menjadi R pangkat 3. Oke? Nah, ini kan gampang. Ini kan sama dengan integral R pangkat min 3 DR. Hasilnya adalah naik 1 pangkatnya. R pangkat min 2. Naik plus ditambah 1. Kali 1 per min 2. Ditambah C. Kembalikan ke semula. Ini jadi min setengah. R-nya kembalikan mana ini? Kemudian pangkat min 2 saya taruh di bawah. Jadi pangkat 2. Nah, begitu ya. Kenapa saya tulis merah? Karena saya mau nulis ini dulu. Kalau di sini langsung aja tuh. Kalau ini kan min 3, naik 1 jadi min 2. Ya, lebih detail. Oke, begitu. Jangan lupa tanya kalau nggak paham ya. Tanya. Begitu cepetan juga bilang. Terlalu cepat gitu. Pak, tolong terlalu cepat. Atau terlalu lambat. Kalau terlalu lambat saya mempercepat tuh gampang. Melambatkan itu suka lupa. Nanti dibilang terlalu cepat, dilambatin, cepat lagi gitu ya. Jadi kalau kecepatan selalu harus dibilang. Oke. Contoh kedua, sama aja. Ini kembali diingatnya nih, konstanta ini faktor linier. Faktor linier itu polinom derajat 1 ya. Jadi substitusi U sama dengan ini. DU-nya 3dx. Maka ini kita ganti menjadi, kita lihat ini, dx-nya diganti du dibagi 3. Jadi sepertiga du, 2-nya saya kedepankan, 2, kemudian ada sepertiga du, sepertiganya taruh di depan integral aja, du-nya taruh di belakang. Ininya menjadi u. Nah, ini tak lain kalau didetailkan 2/3, langsung aja. Ini kan kalau pangkatnya u pangkat min 1 tuh jadi ln. Gitu ya, ln mutlak u. Jangan lupa mutlaknya. Kembalikan u-nya ke semula, beres. Nah, diingat-ingat bentuk 1 tuh bilangan, nggak ada x-nya, dibagi bawahnya faktor linier, tapi hanya 1 faktor liniernya. Hanya 1 tuh artinya kita belum membahas yang gini, misalkan x min 3, 2x tambah 1. Nah, ini ada 2 faktor linier. Belum ya, nanti nyampe sana. Ini faktor liniernya 1. Bentuk kedua. Bentuk kedua, bawahnya sama. Tapi atasnya ada X-nya. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Saya nggak akan jelaskan, kok kenapa bisa dibuat seperti ini. Percaya aja ya. Itu ada pembuktiannya bahwa yang seperti ini bisa ditulis seperti ini. Oke, ini banyaknya suku tergantung M-nya. Kalau M-nya pangkat 3 ya muncul pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. A1, A2, dan selanjutnya itu adalah konstanta, bilangan. Dengan demikian, ini tadi diubah ke nanti integralnya, ini bentuk 1, bentuk 1, bentuk 1 semua. Coba kita lihat yang ini ya. Kita lihat contohnya ini. Nah, ini bawahnya faktor linier. Faktor linier 1 buah aja. Multiplisitasnya 2. Atasnya ada X-nya. Kalau bentuk 1 tadi atasnya konstanta. Ini ada X-nya. Nah, diuraikan sesuai ini. Kalau pangkat 2 jadi
Dua suku kayak gini. Di mana ini? Oh, di teorinya saya sebut A1, A2 ini, atau pakai AB aja lah. AB adalah bilangan, nggak ada X-nya. Yang akan kita cari. Gimana nyari A dan B-nya? Samakan penyebutnya. Jadi supaya bawahnya sama dengan ini. Ini udah cocok. Yang ini berarti atasnya harus dikali X-1, bawahnya juga dikali X-1. Supaya ini penyebutnya sama. Kemudian satukan ini. Nah, kita lihat ujung-ujungnya. Bawahnya udah sama, berarti atasnya harus sama juga ini. Saya dapatkan ini. Nah, dari sini kita cari A dan B-nya. Ada dua cara mencari A dan B. Saya akan jelaskan yang menurut saya lebih gampang. Satu cara aja yang dijelaskan. Yaitu caranya masukkan. Ini berlaku untuk semua X. Jadi masukkan X berapa aja. Saya pilih X-nya 1. Kenapa pilih X-nya 1? Supaya ini habis. Ya. Kalau pilih, jadi untuk X sama dengan 1, X-nya 1, ini detailnya nggak tertulis. Ruas kiri menjadi 1 min 3. Ruas kanan A kali 1 dikurangi A tambah B. Nah, kan A-nya habis kan? Didapatlah B-nya sama dengan min 2. Kemudian masukkan lagi berapa? Ya, karena B-nya udah dapat, bebas aja masukannya. Saya X-nya pilih 2 sekarang. Kenapa 2? Kalau 2 ini kan jadi 2A dikurangi A, nanti kita dapat A-nya. Coba kalau A-nya 2, tadi B-nya udah dapat ya. Kalau A-nya 2, kalau dirinci, ruas kiri menjadi 2 min 3, ruas kanan A kali 2 dikurangi A tambah B-nya tadi udah dapat. Bukan tambah jadinya. Min 2 B-nya. Ini 2A dikurangi A tinggal A. Ini pindah depan, 4 dikurangi 3 jadi 1. Oke, A-nya 1. Jadi integral semula menjadi integral ini ditambah integral ini. Gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini adalah bentuk 1. Udah nggak saya bahas lagi bentuk 1. Pakai substitusi. Ini sama dengan U, nanti ketemu. Kemudian ini juga sama dengan U, atau yang lain V gitu, nanti ketemu jawabnya. Pak, Oke, jadi ya. Itu kalau misalnya X kita pilih angka yang lain gimana Pak? Misalnya boleh. Yang lain cara yang lainnya saya pilih misalkan X sama dengan 10. Boleh. Ruas kiri menjadi 10 min 3 7, ruas kanan 10A min A jadi 9A ya. Ditambah B. Pilih lagi X-nya sama dengan berapa? 4 gitu ya. Sembarang aja saya itu. Ruas kiri menjadi 1, ruas kanan menjadi 4A dikurang A jadi tinggal 3A tambah B. Boleh, dari sini nanti dari dua persamaan ini cari A dan B-nya. Ya ini bisa saya kurangi itu nanti. Kalau dikurangi yang B habis. Ini 6. 9 kurangi 3. 6A. Dapat A-nya 1. A-nya dapat 1. Masukkan ke salah satu dari ini. Atau yang ini. Nanti dapat B-nya. Boleh ya. Jadi X-nya boleh. Berapa aja. Oke, Pak, makasih Pak. Cuma saya pilih supaya enak gitu. Kadang-kadang nggak bisa dipilih enak kayak gini. Kepaksa model gini. Oke, bentuk 1 sudah, bentuk 2 sudah. Itu harus diingat. Bentuk 1 terutama. Karena nanti bentuk 3 diuraikan kembali ke bentuk 1. Bentuk 4 diuraikan kembali ke bentuk 1. Gitu ya. Bentuk 1 itu bilangan dibagi faktor linear 1 buah faktornya. Oke, lanjut ke bentuk 3. Bentuk 3. Nah, lebih umum. Bentuk 3 itu sekarang atasnya udah nggak usah dilihat. Mau ada X-nya boleh, nggak ada X-nya boleh. Udah jangan diingat atasnya.
Tapi bawahnya yang perlu diingat, bawahnya faktor-faktor linier lebih dari 1 buah. Gitu ya, ini lebih dari 1 buah. Tapi saya kasih catatan nggak boleh yang kayak gini. Misalkan integral 2x ininya x min 1, x min 1, x min 1. Nah, ini sih dinamakan faktor linearnya 1 buah. Kalau sama harus disatukan jadi x min 1 pangkat 3. Ya. Jadi kalau gini jangan dianggap faktor linearnya ada 3. Enggak. Ini 1. Jadi yang dimaksudkan di sini bawahnya beda-beda x1, x2-nya. Nah, ini diuraikannya menjadi seperti ini. Oh ya, ini pangkat 1 semua. Ya, faktor linearnya. Kalau yang bukan pangkat 1 nanti bentuk 4. Ini pangkat 1 semua dulu. Diuraikan seperti ini. Dicari A1 sampai AN-nya. Coba kita lihat contohnya. Oke. 7 dibagi ini. Faktor linearnya ada 2. Kita uraikan si ini menjadi konstanta per ini ditambah konstanta per yang satu lagi. Samakan lagi penyebutnya. Yang ini kita kalikan X plus 3 atas bawah. Yang ini atas bawah kalikan 2X min 1. Oke, jadi dari sini penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya harus sama. 7 sama dengan ini. Begitu? Nah, kita cari A dan B-nya. Coba kita masukkan berapa X-nya supaya gampang ngitungnya. Untuk minus 3, Pak. X berapa? Ya, Minus pilih 3. min 3. Min 3 kan ini jadi 0, betul? Maka ruas kiri 7, ruas kanan A kali 0 ditambah B kali tadi min 3 kali 2 jadi min 6 dikurangi 1 min 7. Jadi B-nya sama dengan Negatif min 1. 1. Nah, gitu kan ya? Nah, paham dah yang ngomong. Satu lagi kita masukkan X-nya berapa? Supaya ini 0, supaya B-nya hilang. Setengah ya. Maka setengah ruas kiri 7 A kali setengah X ya. Tambah 3 ditambah B kali 0 itu ya. Jadi A-nya didapat 3,5 ini 7, 2. Kadang-kadang nggak bisa ya, istimewa gini kadang-kadang nggak bisa. Ya kepaksa pilih X-nya sembarang nanti dapat 2 persamaan dalam A dan B. Salah satu baru dieliminasi. Oke, ini. Kalau yang tadi rinci, ini langsung aja dihitung dalam kepala. Maka integral semula menjadi integral yang ini. Di mana AB-nya udah dihitung. Nah, ini kembali ke bentuk 1. Udah nggak saya rinci lagi ngitungnya ya. Oke. Lumayan cepat. Saya tutup. Kalau nggak ada pertanyaan. Jadi bentuk 3 ininya mau ada X atau nggak peduli ya. Oke. Sekarang bentuk 4. Bentuk 4 itu gabungan bentuk 2 dan 3. Yang bentuk 2 tuh faktor linier. Pangkatnya ini lebih dari 1. Itu ya. Yang ini faktor liniernya banyak. Nah, bentuk 4 ini gabungan faktor liniernya. Ini faktor linier, ini juga faktor linier. Jadi faktor liniernya lebih dari 1 macam. Ya, lebih dari 1 macam. Dan ada yang pangkatnya lebih dari 1. Ininya nggak peduli, atasnya jangan nggak peduli. Ya, atasnya bebas. Nah, menguraikannya kita lihat kalau yang pangkat 2 muncul pangkat 1, muncul pangkat 2. Yang ini pangkatnya 1, yang muncul pangkat 1 aja.
Jadi yang ini kan bagian dari bentuk 2, yang ini bentuk 1 ya. Oke, ini gabungannya. Jadi ya begitulah, bentuk 3 dan 2 gabungannya. Oke, kembali bawahnya sih kita samakan penyebut, cari A dan B-nya. Kita lihat contoh aja. Ini ya, kita lihat contoh ini. Oke, ini faktor linier, ini kelebihan kurung. Harusnya tidak ada kurung yang ini. Nah, oh ya, meskipun penyebutnya bebas, meskipun pembilangnya bebas, tapi harus dilihat pangkatnya. Ini total pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi paling tinggi ini X pangkat 3. Atasnya X pangkat 2. Nggak usah dibagi lagi, karena udah lebih kecil. Seandainya ini pangkat 3. Nah, atas pangkat 3, bawah pangkat 3. Harus dibagi dulu, kayak yang tadi di awal. Kalau mau dibagi, ini harus dikalikan dulu, gitu ya. Oke. Sebentar, ada yang ngebel. Oke ya, jadi tadi ingat, kalau ini pangkat 3, bawah juga pangkat 3. Harus dibagi dulu. Apalagi kalau ini pangkat 4. Kalau membagi, caranya seperti yang di depan. Akibatnya ini harus dikalikan dulu. Dibikin jadi 2X. Ini 4X kuadrat. Kali X lagi jadi 4X pangkat 3. Tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa. Panjang, harus dibagi dulu. Ya di ujian nggak akan keluar yang model terlalu panjang. Oke. Ini saya hapus. Tulisan merahnya. Nah, ini sih memang salah tadi. Oke, ini uraikan pangkat 2 menjadi pangkat 1, pangkat 2. Faktornya sih namanya faktor linier ya, dua-duanya. Ini multiplisitas, istilahnya multiplisitasnya 1 ya, sekali aja. Ini multiplisitasnya 2. Oke, hanya samakan penyebut. Jadi yang ini harus saya kalikan dengan, supaya penyebutnya ini nih. 2X min 1 atasnya kali 2X min 1 atas bawah dan kali X plus 3. Nih. Yang ini harus dikalikan X plus 3. Yang ini harus dikalikan 2X min 1 kuadrat. Penyebutnya 1 kan. Udah. Ruas kiri ini pembilangnya harus sama dengan ruas kanan pembilangnya. Coba pilih berapa supaya gampang ngitungnya. Min 3, Pak. Untuk berapa? Minus 3, Pak. Minus 3, Pak. Minus 3. Gitu ya. Min 3 saya dapatkan. Sholat isya-nya nanti ya. Kan berlaku sampai sholat subuh. Pokoknya sebelum sholat subuh. Nggak akan telat. Jadi ruas kiri berapa? Aduh, saya males hitung. Min 3 kali 3, 9. 72. Dikurangi 15. Min 3. Min 8 sama dengan. Ini jadi 0 kan? Karena ini masukin min 3 jadi 0. Ini menjadi. Masukkan min 3, 0. Ini C kali min 3. Min 3 kali 2. Min 6. Min 1, min 7 kuadrat. Jadi min 7 kuadrat atau 49. Dihitung aja sendiri ya. Dapat C-nya. Masukkan lagi X-nya berapa? Halo, tadi yang usul? Masukkan X-nya berapa? 0. 0. Nggak mau 0 mah. Setengah, Pak. Setengah, Pak. Setengah, mendingan juga setengah. Supaya ini jadi 0 kan? Setengah. Jadi, 8 kali setengah kuadrat. 1/4. Oh, gampang. 2. 5/2. Min 8 sama dengan
setengah ini kan jadi 0. B kali setengah tambah 3. C kali 0. Jadi B-nya didapat. Nah, terakhir nggak bisa masukin yang istimewa lagi ya. Udah masukin jadi sembarang. 0 tadi udah ada usul. Ruas kiri menjadi 0 tambah 0 min 8. Ini masukkan A kali 0 dikurangi min 1 min 1. 3. X-nya 0 ya. B kan tadi udah diperoleh nih angkanya. Ini udah diperoleh nih. Ini ya. Ini udah diperoleh. Kali 0 X-nya. C juga udah diperoleh nih yang saya lingkari. Kali ini 0 min 1 kuadrat. Kali 1. Jadi A-nya didapat. Oke, saya nggak tahu nih milih berapa di bawah. Oh, langsung. Min 3, 0, dan 1 diperoleh ini. Kalau 0, kenapa ya gampang? Ya boleh, ini juga lah. Pokoknya kalian coba aja berapapun boleh. Nah. Sehingga integral ini menjadi ini, tambah ini gitu ya. Masukkan ABC-nya ke sini. Nah, ini kembali ke semua bentuk 1. Nah, jadi dengan demikian semua yang bawahnya faktor linier sudah selesai ya. Jadi bentuk 1, 2, 3, 4 beres. Bentuk yang 5 nanti kalau ininya ada faktor kuadrat definit nanti saya jelaskan. Nah, sebelum masuk ke situ coba saya mau tanya dulu ini. Kalau saya punya bentuk integral apalah ini. Apa ya? X kuadrat nanti dulu. Min 3X tambah 2. Nanti dulu. Saya mikir dulu sebentar. X min 1 gitu ya. Nah, ini langkah pertama diapakan? Bagi dulu, Pak. Dibagi dulu bukan, Pak? Harus dibagi dulu ya. Iya. Untuk dibagi, saya harus nulisnya gini. Ini harus dikalikan dulu nih. X pangkat 3 ditambah, wah apa gitu harus dikalikan satu persatu panjang. Oke, dibagi dulu karena ini pangkat 3, ini pangkat 3. Tuh, udah, kalau menyimak mah kalian teh paham. Ujian kan keluarnya gini-gini juga. Sekarang kalau ini X pangkat 2. Nah, kita harus memfaktorkan ini menjadi faktor linear. Kalau bisa ya, ini bisa. Yang ini saya kasih. X apa min 1, X min 2 gitu kan? Betul ya? Min 1, min 2 jadi min 3. Ini kali ini. Nah, menguraikannya menjadi apa? Yang ininya. Jadi X kuadrat per X min 1, X min 2 kali X min 1 itu menjadi apa? Kanannya? X min 1-nya dijadiin A ya, Pak? Per X min 1 dijadiin kuadrat. ditambah Ya? B X min 1 kuadrat. Nah, gitu ya. Plus C X min 2. Ya, C atau apa? Nah, iya betul, Pak. X min 2. Jadi ini harus disatukan dulu sebenarnya. Sebelum ke sini harusnya ke bawah dulu. Menjadi X kuadrat per X min 1 kuadrat kali X min 2. Ini harus disatukan dulu, baru ke sana. Gitu ya. Nih. Jadi kalau ada yang sama harus disatukan. Suka lupa. Sukanya dari sini langsung ke kanan dan ini pangkatnya 1 gitu. Ini X min 2, ini X min 1 lagi gitu. Ngelihatnya 1, 1, 1 gitu. Suka ditipunya di situ gitu. Oke, selanjutnya sama. Sekarang meningkat ke bentuk 5.
Pak, maaf mau nanya, Pak. Ya? Kalau misalnya ini pangkatnya sama, berarti misalnya pangkat atas sama pangkat bawah sama, berarti kayak yang awal banget itu ya, Pak. Jadi nanti dipisah Nah, lagi. dibagi dulu Terus sampai dibagi. dapat pangkatnya lebih kecil yang pembilangnya. Oh, oke. Makasih, Pak. Nah, oke. Sebentar. Lanjut bentuk 5. Nah, bentuk 5 kita lihat contoh aja ya. Ini saya akan tulis ini. Nggak ciluk bak lagi karena perlu penjelasan lebih detail. Saya tulis. Gitu. Kita lihat ini nggak bisa difaktorkan ya. Nggak bisa dibuat X min berapa kali X min berapa itu nggak bisa. Karena apa ini? Kalau kita hitung diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya negatif. 4 kuadrat dikurangi 4 kali 8. Dikurangi 32. Nah, D besarnya itu negatif. Jadi artinya ini polinom yang definite. Ya, kalau B kuadrat min 4AC-nya negatif, itu polinomnya definite. Bisa definite positif, kalau ininya koefisiennya positif. Artinya kalau digambar, polinom itu, definite positif itu ada di atas sumbu X terus. Jadi cirinya B kuadrat min 4AC-nya, min 4AC-nya kecil 0. Kalau definite positif tuh lihat koefisien ini. Koefisien X kuadratnya positif. Jadi dia selalu ini, nggak punya akar. Kalau yang di depan X kuadratnya negatif, dia di sini definite negatif. Tapi syaratnya harus ini dulu. Oke. Ini polinom yang definite positif. Pokoknya definite lah, mau positif atau negatif mah nggak penting. Yang penting B kuadrat min 4AC-nya aja negatif. Nah, maka kalau bentuknya kayak bentuk 1 waktu faktor linear. Kalau ini konstanta, nggak ada X-nya, ininya faktor kuadrat definite, maka kita perlakukan sebagai berikut. Kita bikin ini kuadrat sempurna dulu. Jadi integral 1 per, supaya kuadrat sempurna berarti X tambah 2 ya. Ditambah sisanya berapa? Ini 4, jadi tinggal 4. Gitu. Dikuadratkan sempurna. Kemudian saya bikin ini jadi 1 yang angka 4-nya. Jadi keluarkan 1/4. Kalau gitu ini harus dibagi 4. X tambah 2, ini kuadrat per 4. Nah, saya mau satukan supaya jadi bentuk kuadrat. Jadi nggak mau per 4, tapi per 2 kuadrat tambah 1. Gitu ya. Oke? Nah, untuk itu coba direview sedikit. Integral ini apa? Sama dengan apa? Ada yang ingat? Arkus tangan. Tangan. Arkus tangan atau tangan inverse ya. Tambah C. Oke, ini kita arahkan ke bentuk itu. Jadi ini supaya jadi U nih. Ininya supaya jadi U. Lakukanlah substitusi. U sama dengan X ditambah 2 per 2. Supaya jadi U kuadrat nantinya. Ininya DU. Cari hubungannya dengan DX. Setengah DX. Oke, maka dari sini, kalau ini tadi saya sebut K, lanjut K. Sebenarnya lanjut dari sini ya. Lanjut dari sini. 1/4-nya salin. DX-nya menjadi 2 DU. 2-nya saya taruh di sini. DU-nya nanti di belakang. 1 per U kuadrat tambah 1 DU. Nah, sama dengan ini 2/4 jadi setengah. Ini tangan min 1.
tambah konstanta. Kembalikan U-nya ke X. Tangen min 1. X tambah 2/2. Gitu ya. Jadi ini bentuk 5 itu atasnya bilangan, nggak ada X-nya. Bawahnya satu buah polinom derajat 2 yang definite. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Kalau nggak definite ya bisa difaktorkan. Nanti kalau bisa difaktorkan jadi faktor linear. Balik ke bentuk 4 atau 3 tadi. Tapi kalau kuadrat definite ya nggak bisa. 2 lagi. Bentuk 5. Di slide saya ada bentuk 8. Itu lewat aja, nggak usah lah. Udah terlalu rumit. Dari sejak saya masuk TPB sampai sekarang bentuk 8 nggak pernah keluar. Oke. Bentuk 6 apaan tuh? Bentuk 6 kayak bentuk 5. Bawahnya faktor kuadrat definite. Tapi atasnya ada X-nya. Kalau yang tadi atasnya hanya konstanta. Kalau atasnya konstanta tadi ininya dibentuk kuadrat ya. Kalau ada X-nya, jangan baca ini nanti pusing. Saya langsung ke contoh. Kembali ini saya tulis supaya sambil nulis sambil dijelaskan. Kalau diklik solusinya aja, itu kecepatan ciluk itu udah keluar langsung. Oke, kita lihat. Ini jangan dihapus dulu. Mungkin nanti mau dilihat lagi. Oke. Ya. Kalau bentuk 5 tadi ininya konstanta, nggak ada X-nya. Ininya polinom derajat 2 definite. Sekarang ini polinom derajat 2 definite, ininya ada X-nya. Maka kita pisahkan sebagai berikut. Ini X kuadrat min 4X tambah 8. Nah, atasnya kita pilih gini. Turunan dari yang bawah. 2X min 4. Kemudian, ya, ini dicocokkan supaya jadi turunannya. Supaya nanti ini disubstitusi U, ini nanti DU sisanya. Dicocokkan, ini 3X. Berarti harus kali 3/2 ya. Kan nggak boleh ngerubah soal. Ini 3X ya, ini harus 3X juga. Setelah itu, ini kita lihat ini 10. Kalau ini 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6. Min 6. Jadi harus itu bukannya tambah. Hah? Itu bukannya penyebut harusnya. Oh, ini 4 ya? Tambah 4X. Ini 4 ya, betul. Jadi ini 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6. Ini padahal 10, berarti masih ada ketambahan 4. Gitu ya. DX seluruhnya. Paham ya memecahnya? Jadi kalau lihat ini nanti bingung loh, kok gimana sih tiba-tiba kayak sulap ini. Ya ada maknanya gitu ya. Jadi pilih dulu yang ini. Dan itu dipilih turunan dari yang bawah. Pak mau tanya. Ya. Itu 4-nya tadi kenapa dipisah gitu Pak? Pecahan baru nggak digabung aja sama yang 3/2? Nah, tujuannya memang dipecah. Jadi jangan ditulis gini. Ininya penghapus hitam. Gini tambah 4 gitu kan ya? Iya. Tambah berapa tadi? Ya, tambah 4. Iya, tambah 4 betul. DX. Nah, kemudian mengintegralkannya dipecah 3/2. 2X tambah 4 per X kuadrat ditambah 4X tambah 8. Ini dipisah yang 4-nya. Kenapa dipisah?
Ya ini saya tulis satu-satu aja kalau gitu. Ini juga dx. Karena yang ini tinggal disubstitusi. U sama dengan bawahnya. DU-nya pasti cocok. Tadi kan udah kita pilih. 2x tambah 4 dx. Pasti cocok dengan ini. Karena memang dari awal dibentuk ini turunan dari yang bawah. Sehingga yang pertama dulu integralnya menjadi 3/2-nya saya taruh di depan. Ini 2x tambah 4 dx menjadi du. Bawahnya menjadi u. Nah, gampangnya jadi ln. Yang ini bentuk berapa tadi? Bentuk 5 ya. Saya ulangi caranya. Seperti yang di atas ini. Bentuk 5. Yaitu konstanta, ininya polinom derajat 2 definit. Coba saya jalankan yang itu ya. Ditambah yang ini tadi caranya. Ini dikuadratkan sempurna. Tambah 2 kuadrat ditambah 4 gitu. Kalau nggak salah ngitung. Betul ya. Tambah ini betul. Kemudian kalau yang ini udah selesai 3/2 ln mutlak U. Nanti U-nya kembalikan ke ini ya. U-nya. Yang ini saya bikin ini jadi 1. 4 yang di depan saya keluarkan. 4 di bawah juga saya keluarkan. 1 per X tambah 2. Karena ini 4 dikeluarkan, ini harus dibagi 4. Per 2 kuadrat tambah 1. Gitu ya. Karena ini kan 4 kali ini. Menjadi ini. Nah, yang ini disubstitusi. P sama dengan X tambah 2 per 2. Jangan U lagi karena U tadi udah dipakai. Ini saya pakai P. dP sama dengan setengah dx. Nah, yang ini menjadi 3/2. Ln U udah beres tadi. Ln X kuadrat tambah 4X tambah 8. Ditambah ini 4/4 jadi tinggal 1. dx-nya 2dp. Ada 2 dp. Ininya menjadi 1 per P kuadrat tambah 1. Ini bentuk 5 ya. Saya ulang ini yang bentuk 5. Nah, ini menjadi 3/2 ln X kuadrat tambah 4X tambah 8. Ditambah 2. Ini tangan min 1. P ditambah konstanta. 3/2 ln X kuadrat tambah 4X tambah 8. Tambah 2 tangan min 1 X tambah 2/2 ditambah C. Begitu. Coba diamati dulu. Kalau nggak paham, tanya. Pak, Yang saya inti mau bentuk bertanya. 6 itu membentuk ini. Ya. Gimana? Saya mau bertanya, Pak. Itu kan Ya. yang di 4 per X kuadrat plus 4X plus 8. Kan Benar. yang Baris berapa? Ini baris 1, baris 2, kedua. baris 3. Baris 2. Ya, baris 2 ini. Ini yang ini? Yang bawahnya, Pak. Ini? Ya, itu. Kan antara yang 3/2, 2X plus 4 sama 4 itu kan bawahnya sama-sama X2, X kuadrat plus 4X plus 8 ya. Itu kenapa yang di baris keempat itu yang bawahnya 4 nggak dijadiin U aja, Pak? Yang baris. Yang ini dijadikan U? Iya. Kenapa nggak langsung nggak dijadiin bisa. U aja kayak? Yang bentuk 5 nggak bisa. Kalau saya substitusi yang ini ya. Iya. Kalau saya substitusi jangan U lagi. Ki misalkan ya. Oh, atau U karena sama-sama U ya. U sama dengan ngulang nggak apa-apa, tulis lagi. DU sama dengan 2X dx. Sehingga yang ini menjadi apa? Nggak punya kita X dx.
integral ini sih bisa 1/U, 4-nya ke depan, nih dx-nya, du dibagi 2x. Nggak bisa campur aduk U dan X. Berarti untuk substitusinya itu cuma berlaku di satu bagian aja Pak, yang di depan aja. Nggak berlaku juga yang di belakang. Nggak berlaku. Oh, Nggak oke. berlaku. Ininya untuk yang di depan, karena kita udah ngatur ini tuh turunan dari yang bawah. Pasti sisanya nanti kan tinggal angka. Nah, tinggal angka ini balik ke bentuk 5. Yang tadi ini. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Maaf, Pak. Udah, ya silakan. Itu yang tadi 3x tambah 10, kenapa kok hilang ya, Pak? Oh, bingung kah? Gini, saya hapus sedikit ya. Ulangi ini ya, yang ini diulang. Ini sekarang pakai hijau supaya paham. Gini, kita bentuk, ini bawahnya tetap faktor kuadrat definit. Nah, ini kita bentuk turunan dari yang bawah mana? 2x tambah 4 ya. Setelah dibentuk ini, saya cocokkan ini 2x. Padahal ini 3x. Harus saya kalikan 3/2. Betul? Supaya cocok x-nya jadi 3x. Nah, kemudian konstantanya itu. Ini 3/2 kali 4 berarti 6. Padahal asalnya 10. Berarti harus tambah 4. Supaya ini 3/2 kali 4 ditambah 4 sama dengan soal semula 10. Gitu, Oh, paham? Iya, paham, Pak. Jadi mungkin aja jadi negatif ya kalau ini misalkan 3 itu ya. Begini kan jadi ini 6 berarti min 3 gitu ya. Nggak peduli lah pokoknya bilangan dibagi polinom definit gitu. Ini bentuk 5. Caranya ke bawahnya sama, ini hanya konstantanya aja nanti yang beda. Oke. Nah, bentuk 7 gabungan bentuk. Ini berapa tadi? Bentuk 6 dan bentuk 4. Bentuk 4 itu yang linear. Beberapa buah dan pangkatnya bebas. Ngomong aja kita lihat. Nih. Bentuk 7. Atau saya tulis secara umum bentuk 7 itu kurang umum. Bentuk 7 tuh gini. Ininya bebas. Bawahnya ada faktor kuadrat definit. Misalkan apa? X kuadrat min 3x tambah B kuadrat ini 9 dikurangi 4AC. Gitu. Dan di sini ada faktor-faktor linear juga. Min 1 misalkan 2x min 1 pangkat 3. Misalkan ada x tambah 2 gitu. Nah gitu ya. Ini boleh pangkat 2 boleh. Ada x plus 3 boleh gitu ya. Nah menguraikannya. Ini atasnya bebas lah. Atasnya misalkan 2x plus 1. Nah menguraikannya ya udah kayak tadi. Kayak tadi itu gini. Oh enggak kayak tadi, ini baru. Yang faktor ini saya taruh di belakang ya. Saya taruh di belakang. Saya mau yang linear dulu. Yang linear itu diuraikannya menjadi A per 2x min 1 tambah B per 2x min 1 pangkat 2 tambah C per 2x min 1 pangkat 3. Beres. Sekarang yang ini x plus 2 kuadrat. D per x tambah 2. Tambah E per x tambah 2 kuadrat. Panjang. Ngitungnya nggak susah, cuma panjang. Tambah F per apa? X tambah 3.
Nah, yang ini, yang faktor kuadrat definitnya, nggak konstanta di atasnya, tapi GX ditambah H. Polinom derajat 1. Gitu. Ya. Jadi ingat, yang polinom derajat 2 definit, ininya polinom derajat 1, G dan H dicari. Kenapa? Karena ini tak lain adalah bentuk 6. Nanti cara mencari integralnya pakai bentuk 6. Yang ini sih udah dikenal tadi semua ya. Jadi perlakuannya sendiri-sendiri. Yang linear, ya linear kayak bentuk 4. Yang kuadrat definit, jadi ini polinom derajat 1. Setelah ini didapat, nanti diperlakukan seperti yang tadi ini. Ya panjang aja. Kita lihat contohnya. Ini contohnya ya. Saya buka aja ini karena panjang hitungnya saya. Oke. Faktor linearnya cuma 1. Ini periksa loh, siapa tahu nggak kuadrat definit. B kuadrat, kalau nggak kuadrat definit, ini kita faktorkan. Jadi faktor-faktor linear. Ini faktornya coba B kuadrat min 4AC negatif. Ini udah definit. Pangkatnya, yang bawah totalnya pangkat 3, yang atas pangkat 2. Nggak usah dibagi. Maka kita uraikan ini. Yang linear, ya linear. Gitu. Yang kuadrat definit, jadi atasnya polinom derajat 1. Ya. Ini yang atasnya itu 1 lebih rendah dari yang bawahnya. Ini pangkat 1, ya atasnya pangkat 0. Samakan penyebutnya. Yang A dikalikan ini. Yang kedua BX tambah C-nya dikalikan ini. Sisanya cuma ngitung, percaya saja. Nah, ini juga rada rumit. Mungkin memasukkan angka-angkanya. Kalau nggak tahu, masukkan aja sembarang. Nanti muncul persamaannya. Saya langsung di sini. Nah, dengan demikian integral semula menjadi A-nya udah dapat, B dan C-nya juga udah dapat. Ini kerjakan pakai bentuk 6. Gitu ya. Ini pakai bentuk 1. Detailnya sendiri yang itu. Nah, itu adalah semua bentuk polinom bagi polinom. Masih ada bentuk 8, lewat aja. Udah nggak usah. Gitu ya. Oke. Sampai situ paham? Kalau paham, kita istirahat dulu 5 menit. Sampai jam 8:05. Ini yang di kanan bawah. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sekitar 20 menit aja. Mungkin kurang. Mungkin pas lah 20. Bisa lebih. Kita sekarang masuk ke bab yang namanya bentuk tak tentu limit dan integral tak wajar. Ya. Jadi integral ini, mana ini? OneNote-nya sebentar. OneNote-nya kalau loncat ke sini. Jadi integral tuh ada macamnya yang nggak pakai batas. Ini namanya integral tak tentu atau anti turunan. Kalau yang pakai batas ini namanya integral tentu. Ada lagi nanti integral tak wajar. Macam-macam ini karena batasnya ini. Misalnya batasnya tak hingga, atau nanti kita lihat ada integral tak wajar ya. Nah, untuk memahami integral tak wajar, hitungannya diperlukan dulu menghitung bentuk tak tentu limit. Coba kita lihat ya. Kenapa namanya bentuk tak tentu limit? Udah direkam belum? Udah. Nah, coba perhatikan ini. Limit ini kalau disubstitusikan, sin 0 dibagi 0. Ternyata kan kalau dihitung di semester 1 udah hasil limitnya 1.
Bentuknya 0 dibagi 0, tapi hasil limitnya 1. Ini kalau dimasukkan, pembilang 0, penyebut juga 0. 0 per 0. Kalau dihitung limitnya, bisa ada, bisa enggak. Dan ini kalau difaktorkan, dihitung limitnya, coba kita hitung ya. Kita hitung sebentar. Supaya paham. Sama dengan limit X mendekati 3, X min 3, X tambah 3, yang bawahnya juga saya faktorkan, X min 3, X plus 2 ya. Ini bisa dicoret. Hasil limitnya, masukkan 3 jadi 6 per 5. Oke. Balik ke slide-nya. Nah, ini bentuknya kalau disubstitusikan 0 dibagi 0, ternyata limitnya 6 per 5. Ini 0 per 0, hasilnya 1. Yang ini tak lain adalah definisi dari turunan. Turunan di titik A, F aksen A. Bentuk yang kedua ya. Ada yang pakai limit H menuju 0, ada yang satunya lagi. Nah, F aksen A kan tergantung fungsinya. Dan A-nya, nilainya bisa macam-macam. Nah, semua ini bentuknya 0 per 0 kalau disubstitusi langsung, tapi ternyata limitnya beda-beda. Bisa ada limitnya, bisa tidak juga. Maka dinamakan bentuk tak tentu, karena bentuknya sama, 0 per 0, tapi hasilnya bisa beda-beda. Tuh, kenapa namanya bentuk tak tentu. Oke, ini udah nggak saya baca, itu menjelaskan yang saya omong. Nah, untuk menghitung limit 0 per 0 ini, di semester 1 udah ada alat-alatnya. Seperti yang barusan saya faktorkan ketemu. Yang ini udah di semester 1. Kalau nggak salah bahkan dibuktikan gitu ya. Hasilnya 1. Nah, di bab ini akan membahas akan membahas alat tambahan untuk menghitung limit yang bentuknya 0 per 0. Yang dinamakan aturan L'Hopital. Ini bacanya L'Hopital ya. Tulisannya ada yang seperti ini, ada juga yang nulisnya seperti ini buku. Lebih celaka lagi ini. Rumah sakit. Tapi O-nya tuh pakai itu, O Jerman gitu ya. Tapi bacanya sama, L'Hopital. Aturan L'Hopital yang pertama. Nah, saya nggak akan bacakan detailnya ini, tapi maksudnya gini. Kalau saya punya limit seperti ini, dan bentuknya kalau disubstitusikan 0 per 0, maka ngitung limit ini boleh dengan cara fungsinya diturunkan. Hati-hati, bukan turunan dari pembagian fungsi. Bukan F aksen G min FG aksen dibagi G kuadrat, bukan. Tapi masing-masing diturunkan. F-nya diturunkan, G-nya diturunkan. Begitu ya. Nah, moga-moga ngitung limit ini jadi gampang. Kalau ternyata makin rumit, ya nggak dipakai ini. Nah, di soal-soal ini nanti dengan cara ini jadi lebih gampang. Tapi syaratnya harus diperiksa dulu. Ini 0 per 0 nggak? Kalau nggak 0 per 0, nggak boleh pakai aturan L'Hopital ini. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Ini. Saya bahas 3 soal, udah gitu udahan. Ini. Nah, sekalian cara nulisnya. Periksa dulu. Sin 0, 0. Bawahnya 0. Tulis bentuk 0 per 0. Setelah itu, sama dengan, nah saya akan menerapkan aturan L'Hopital. Jadi, tulis di sini ada L, supaya pemeriksa paham. Oh, pakai L'Hopital gitu dia. Caranya ini diturunkan jadi cos, ini diturunkan jadi 1. Nah, ini kita hitung. Cos 0, 1 dibagi 1 nggak ada masalah. Ya udah hitung. Jadi limit ini sama dengan 1. Gitu ya. Mudah sekali.
Oke. Yang ini. Kita lihat lagi. Masukkan X-nya 0. Jadi 1 min cos 0. Cos 0 itu 1. 1 min 1, 0. Berarti pembilangnya 0, penyebutnya 0. Bentuk 0/0. Pakai L'Hopital lagi. Kalau di ujian nggak harus ya. Kalian mau pakai cara lain boleh. Tapi kayaknya di ujian akan dikasih soal yang kalau nggak pakai L'Hopital akan sulit ngitungnya. Sulit sekali. Ini nggak pakai L'Hopital bisa dikalikan sekawannya. Kemudian nanti bisa pokoknya. Tapi kita akan pakai L'Hopital. Jadi tambahin L di atas sama dengannya. 1 diturunkan 0. Min cos jadi sin. X dari 1. Coba substitusikan. Pembilangnya sin 0, 0 dibagi 1. Nggak ada masalah. 0 bagi 1 ya 0. Beres. Oke, satu soal lagi. Ini. Masukkan 2. 4 tambah 6. 10 kurangi 10. 0 pembilangnya. Penyebutnya. 4 dikurangi 8 tambah 4. 0. Bentuk 0/0. Pakai L'Hopital lagi. Turunkan. Tuh kan gitu. 2x tambah 3. 2x min 4. Saya mau ngitungnya pakai L'Hopital lagi. Turunkan jadi 2. Ini 2. 1. Ternyata salah kata si kucing. Salah tuh jawabannya. Kenapa salahnya? Ada yang tahu di mana letak kesalahannya? L'Hopital dipakai sekali. Bisa disederhanain Gimana? dulu nggak sih, Pak? Bisa disederhanain dulu dari dipecah dulu yang bagian atas sama bagian bawah. Jadi nggak mau langsung dipecah diturunin. nanti. Itu bisa langsung disubstitusi, hasilnya bukan 0/0. Nah, ini nggak Iya. boleh. Ini letak sana nggak boleh karena yang terakhir ini bukan 0/0 kan? 2 kali 2 tambah 3, 7/0. Nah, bukan 0/0 nggak boleh pakai L'Hopital. Yang ininya nggak boleh. Jadi, saya tulis ulang. Dari sini ke sini betul ya, karena 0/0 ini. Sekarang tinggal 7/0. Ingat, kalau kita punya limit X mendekati limit sepihak, harus sepihak. Kalau nggak limit sepihak, harus dihitung limit kiri kanannya. Ini 2x tambah 3 per 2x min 4. Ini bentuknya 7/0. Nggak boleh pakai L'Hopital. Nah, ingat limit tuh kalau limit sepihak, ya, kalau nggak sepihak, dipecah 2 menjadi limit kiri dan limit kanan. Ini hanya minta limit kanan aja, jadi udah nggak usah dipecah-pecah lagi. Kalau bilangan yang bukan 0, ini 7, dibagi 0, pasti jadi tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Harus diperiksa. Periksanya gimana? Kita buat garis bilangan ya. Di kotretan aja ini. Jawabannya mah nanti sebaris aja. Ini limit X mendekati 2 dari kanan. Kalau 2, berarti X-nya mendekatinya dari sini. Nah, untuk meriksa tandanya, masukkan aja X yang dekat ke 2. Misalkan dari kanannya tadi. Jadi lebih besar dari 2. Misalkan 2,01. 2,01 periksa ke sini tandanya. 2,01 kali 2 tambah 3 positif. 2 kali 2,01 dikurangi 4 positif juga. Jadi jawabannya yang ini. Gitu ya. Jadi masukkan angka tuh untuk meriksa tanda ini aja. Plus atau min.
Yang pasti kalau bilangan dibagi tak hingga, ini harus, bilangan dibagi 0, ini tak hingga dulu. Tinggal periksa tandanya. Pak Paham mau kan tanya, periksa tandanya? Kalau enggak, saya jelasin lagi. Pak mau tanya. Hah? Itu kalau hasilnya tak hingga itu harus limit mendekati X2 dari kanan atau kiri ya Pak? Nggak boleh 2 aja gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ada soal gini, saya kasih contoh lain ya. Kalau ditanya limit X mendekati 2 dari misalkan 2X tambah 6. Boleh. Si Amanda. Amanda. Tunggu si Amanda dulu. Amanda, perhatian kuliah. Ngobrol. Oke ya. Ini misalkan 2 min X. Kita periksa. Ininya 2 kali 2, 4 tambah 6, 10. Ini bentuk 10 per 0. Nah, nggak bisa nyimpulkan tak hingga. Belum tentu. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga, limitnya bisa tidak ada. Harus, kalau bentuknya bilangan dibagi 0, harus lihat limit kiri kanan. Jadi, saya hitung dulu limit kirinya. 2 dari kiri. Nah, 2 dari kiri ini artinya gini. Ini 2 dari kirinya. Kita lihat ini. Bilangan 10 dibagi 0. Ini sih pasti tak hingga. Lihat tandanya. Dari kiri 2. Dari kiri 2 itu berapa? Misalkan aja yang dekat ke 2. 1,99. Masukkan di sini 1,99. Positif ya. Yang ini 2 dikurangi 1,99. Positif juga. Plus tak hingga. Limit kanannya. Fungsinya sih jangan diubah. Tetap ini. Kembali ini 10 per 0. Jadi pasti ini. Kemudian ini limit kanan. Jadi X-nya datang dari kanan 2. Dari sini. Bayangkan aja 2,01. Periksa tandanya. 2 kali 2,01 tambah 6 ini positif. 2 dikurangi 2,01. Negatif. Ya, 2 dikurangi. Ini dari kanannya 2,01. Negatif. Plus min. Jadi seluruhnya min. Kesimpulannya. Limit X menuju 2. 2X tambah 6 per 2 min X. Tidak ada ya. Karena limit kiri dan kanannya beda. Oke, begitu ya. Meriksa menjadi tak hingga. Balik ke sini saya. Oke, ini kalau mau tulisan bagusnya ini. Diulangi pakai L'Hopital. Sama dengan yang ini. Setelah itu diperiksa tandanya itu di kotretan aja. Kalau di sini langsung aja hasilnya tek. Gitu. Ya. Yang tadi meriksa tandanya itu di kertas buram aja. Oke, hari ini saya cukupkan sampai di situ dulu. Besok kita ketemu jam 7 pagi ya. Pukul 7. Oke, ini saya selesaikan dulu rekamannya.